Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim dari surah Al-Baqarah, yang mana kita sekarang telah sampai kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, janganlah kalian campur adukkan antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan jangan pula lah engkau sembunyikan kebenaran tersebut padahal engkau mengetahuinya. Ya, pada ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita untuk mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga melarang kita untuk menutupi kebenaran padahal kebenaran tersebut telah kita ketahui. Padahal kita telah mengetahui yang benar dengan cahaya yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, dengan ilmu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, akan tetapi ternyata orang tersebut malah menutupi kebenaran tersebut dikarenakan dunia yang ingin dia dapatkan. Qatadah rahimahullahu ta'ala anhu, Imam Qatadah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah janganlah engkau campur adukan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Jangan dikatakan bahwasanya Yahudi, Nasrani, Islam itu sama. Kenapa? Karena agama Allah Tabaraka wa Ta'ala hanyalah satu, yaitu agama Islam. Adalah suatu kekeliruan mereka yang mengatakan bahwasanya Islam itu sama dengan Yahudi, Islam itu sama dengan Nasrani, semuanya benar. La wallah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanyalah agama Islam semata. Kemudian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahuinya, yaitu kebenaran. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, haruslah kita sampaikan walaupun kebenaran itu pahit, walaupun berat untuk kita sampaikan, tetap harus kita sampaikan, walau kana murran wa in kana murran. Ya, walaupun kebenaran itu terasa pahit, namun di sini dalam menyampaikan kebenaran tetap harus kita perhatikan adabnya, harus ada ilmu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentu di sini sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, yaitu janganlah kalian menutupi kebenaran, menutupi suatu yang hak sedangkan engkau mengetahuinya. Yang dilarang menyembunyikan kebenaran di sini adalah, ya, kebenaran yang mereka sembunyikan untuk mendapat balasan berupa dunia. Yang mana motif dari mereka menyembunyikan kebenaran tersebut adalah karena mereka ingin mendapatkan dunia. Dikarenakan
seorang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu ini terbagi menjadi dua jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Yang pertama, mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu tersebut karena motif dunia. Mereka sembunyikan, mereka tidak sampaikan kebenaran, tidak sampaikan ayat Allah Taala, tidak sampaikan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan apabila mereka sampaikan, maka jamaahnya akan pergi, hilang. Jadi akan ditinggalkan jamaahnya. Dikarenakan apabila dia sampaikan kebenaran tersebut, dia akan kehilangan fulusnya, kehilangan pekerjaannya. Dia takut menyampaikan ayat Allah Taala, takut menyampaikan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia takut kehilangan dunia. Dia jual ayat Allah Taala dengan harga yang murah. Adapun yang kedua adalah seorang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, dikarenakan dia mengetahui bahwasanya apabila dia sampaikan pada waktu itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Akhirnya dia sembunyikan. Dan ini adalah sesuatu yang terpuji. Kalau yang pertama tadi menyembunyikan kebenaran dikarenakan dunia, maka ini adalah sesuatu yang tercela jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Adapun yang kedua ini, dia sembunyikan ilmu tersebut dikarenakan apabila dia sampaikan saat ini, maka akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka ini adalah terpuji kata para ulama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz di atas keledainya, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang hak Allah, sampaikan tentang hak hamba atas Allah dan hak Allah atas hamba. Kemudian di akhir pembicaraan tersebut, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz untuk tidak menyampaikan untuk sementara waktu ilmu tersebut. Ya, Mu'adz ingin menyampaikan kepada manusia. Afala ubasyirun nas? Apakah aku sampaikan ini kepada manusia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampaikan, apakah aku sampaikan ini kepada orang-orang yang lainnya? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? La tubasyirhum. Ya, janganlah engkau sampaikan wahai Mu'adz. Kenapa? Karena mereka hanya akan bertawakal dengannya. Rasul yang mulia selalu memandang bahwasanya untuk perkara ini disampaikan saat sekarang adalah sesuatu yang belum waktunya, sesuatu yang ya tidak tepat untuk disampaikan pada waktu sekarang ini. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz untuk apa? Untuk menahan terlebih dahulu. Jangan disampaikan. Kenapa? Karena apabila disampaikan pada saat itu, maka kemungkinan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Dan ini adalah sesuatu yang terpuji jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dia sembunyikan untuk beberapa waktu ilmu tersebut dikarenakan apabila disampaikan maka akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, ayat 43, Allah Taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian salat dan bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku, kata Allah Taala. Dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Allah Taala memerintahkan untuk mendirikan salat. Allah Taala memerintahkan untuk menunaikan zakat. Begitu juga Allah Taala memerintahkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Ya, Allah Taala perintahkan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi ini untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Hal ini dikarenakan sholat itu adalah sesuatu yang memang sudah ada sebelum masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebelum adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat sudah ada. Baik itu pada masa Nabi Musa alaihi salatu wasallam ataupun pada masa Nabi Isa alaihi salatu wasallam, ini ya sudah diperintahkan untuk sholat. Adapun salat yang 5 waktu ini baru diwajibkan ya sewaktu Isra dan Mi'raj ya. Sewaktu Nabi yang mulia sallallahu Isra dan Mi'raj, ini baru ada salat yang 5 waktu yang seperti kita kerjakan pada hari ini. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat kata Allah Taala dan tunaikanlah zakat.
bayarkanlah zakat. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala menyandingkan antara mendirikan solat dengan membayar zakat, dan ini terdapat pada beberapa ayat yang lainnya. Di antaranya ya Allah tabaraka wa taala juga mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Allah tabaraka wa taala sandingkan antara mendirikan solat dan membayar zakat. Kenapa kok Allah tabaraka wa taala menyandingkan antara mendirikan solat dan membayar zakat? Para ulama menjelaskan bahwasanya hal ini tidak lain dikarenakan solat dan zakat ini merupakan dua ibadah yang utama, dua amalan yang besar kata para ulama. Ya, solat dan zakat ini merupakan amalan yang mulia. Bahkan solat ini adalah ibadah badan yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah badan yang lainnya. Sebagaimana halnya zakat, ini pun merupakan ibadah harta yang paling utama. Ya, ibadah harta itu banyak, dan yang paling utama di antara ibadah dengan harta adalah dengan membayar zakat. Allah tabaraka wa taala mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', kata Allah tabaraka wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan warka'u ma'ar raki'in, yang dimaksud dengan ruku secara syar'i adalah seseorang membungkukkan punggungnya sampai lurus ke depan dengan meletakkan dua telapak tangan di lutut, yang mana mereka lakukan ya ruku ini dalam rangka tunduk kepada Allah tabaraka wa taala dan dalam rangka merendahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini ruku yang biasa kita lakukan ya sewaktu solat. Ini adalah ruku secara syar'i, ya, sebagaimana biasa kita laksanakan, dan ini dilakukan adalah dalam rangka apa? Ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala, dalam rangka merendahkan diri kepada Rabbul Alamin. Makanya ruku kita ya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala memerintahkan mereka untuk mendirikan solat, menunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan untuk ya ruku bersama orang-orang yang ruku. Ya, tunduk kepada Allah tabaraka wa taala, menerima agama Islam. Dan Allah memerintahkan kepada ahli kitab ini untuk apa? Untuk tunduk kepada Allah, untuk menerima agama Islam dan ya masuk ke dalam agama Allah tabaraka wa taala tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, ini menunjukkan keharaman mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan yang mereka lakukan untuk menyesatkan manusia dan memalingkan manusia dari kebenaran, seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, akan tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang khusus diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala, diutus Allah tabaraka wa taala hanya kepada orang Arab saja. Ini adalah perkataan orang-orang Yahudi. Ya, mereka khususkan ya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, tetapi nabi hanya untuk pada orang Arab saja, bukan kepada mereka atau bukan kepada ya selain dari mereka. Ini hanya untuk Nabi Arab saja, kata orang-orang Yahudi tersebut. Dan ternyata ucapan Yahudi ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, juga diikuti oleh manusia pada hari ini. Ya, kita lihat ternyata ada kaum muslimin yang mereka mengatakan bahwasanya syariat Islam ini hanya berlaku untuk orang-orang Arab saja. Mereka katakan ini jilbab ya, busana muslimah ini, menutupi aurat ini hanyalah budaya Arab. Dan syariat Islam yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah apa? Hanyalah untuk orang Arab saja. Makanya mereka adakan ya Islam sendiri-sendiri. Ada orang Indonesia bikin misalnya Islam Indonesia, Islam Nusantara.
Nanti orang Cina bikin Islam Cina misalnya, India bikin Islam India. Ya. Maka ini jelas adalah sesuatu yang keliru jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena agama Islam satu, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah agama Islam. Jadi Islam yang ada di Indonesia sama dengan Islam yang ada di Mesir. Islam yang ada di Indonesia sama dengan Islam yang ada di Cina, sama dengan Islam yang ada di Amerika, sama dengan Islam yang ada di Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah, sama, tidak ada bedanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka barang siapa yang dia membeda-bedakan Islam tersebut, maka kita khawatir surganya pun beda dengan surga yang dijanjikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan surga antum beda ini. Ya. Adapun surga yang dijanjikan ya bagi orang-orang yang beriman adalah ya surga yang syariatnya adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak boleh membeda-bedakan antara Islam satu dengan Islam yang lainnya. Ya, syariat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk semuanya. Ya, untuk seluruh generasi sampai hari kiamat tetap berlaku syariat ini. Kenapa? Karena agama Islam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala ya sedang mengabarkan dua ibadah yang utama, yaitu ibadah badan berupa salat dan ibadah harta berupa zakat. Adapun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, beliau berdalil dengan ayat ini, wa aqimus salata wa atuz zakah. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Wajibnya salat berjamaah. Kenapa? Dikarenakan dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya, dirikanlah oleh kalian salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mungkin bisa ya diamalkan kecuali dengan orang tersebut melakukan sholat secara bersama-sama. Di sini mengisyaratkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sholat secara berjamaah. Kenapa? Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya, dari sini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu menetapkan tentang wajibnya sholat secara berjamaah. Ya, karena tidak mungkin bisa ruku bersama dengan orang-orang yang ruku apabila tidak dilakukan secara berjamaah. Ya, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan jamaah. Dan hukum asal dalam perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari suatu perintah adalah menunjukkan wajibnya. Dan di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini perintah, dan perintah hukumnya asalnya adalah wajib. Maka wajib, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu, salat berjamaah di masjid. Apalagi ya di sana juga terdapat hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan pendapat bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki ini adalah ya wajib hukumnya. Di antaranya adalah hadis yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya pernah ingin membakar rumah orang-orang yang mereka tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya, Rasul kumpulkan ya orang. Rasulullah SAW ingin kalian sholat, kemudian Rasul ingin berkeliling untuk melihat siapa nih yang tidak sholat di masjid, yang mereka sholat di rumah, dan Rasul ingin SAW ingin bakar rumah mereka. Kenapa? Karena mereka jadikan ya mereka sholat di rumah, tidak sholat di masjid bersama kaum muslimin. Tapi ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia SAW. Kemudian hadis yang lainnya yaitu sewaktu Abdullah bin Umi Maktum, ya Abu Umi Maktum, yang mana beliau adalah muadzin Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ya cacat berupa buta, ya memiliki kekurangan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, ya, yaitu Abi bin Maktum ini adalah seorang yang buta, tidak bisa melihat.
Ya, dia meminta uzur kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anak ini orang yang buta. Ya. Dan saya tidak ada orang yang dapat mengantarkan saya untuk pergi ke masjid. Apakah saya boleh untuk sholat di rumah saja? Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Abi Ummi Maktum ini, apakah engkau mendengarkan suara azan? Kemudian dia katakan, na'am ya, saya dengar. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Kalau engkau masih dengar azan, wajib bagi engkau untuk apa? Pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, seorang yang buta, dan dia tidak ada orang yang dapat mengantarkannya ke masjid. Tapi tetap diperintah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk pergi sholat berjamaah ke masjid. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang subhanallah, ya, memiliki kesempurnaan fisik, ya, masih bisa melihat, masih kuat, kemudian dengan sejuta alasannya dia tidak mau sholat berjamaah di masjid. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, ini semua ya menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nas, apakah engkau memerintahkan kepada manusia dengan suatu kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau lupakan diri, sedangkan kalian lupakan diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian ini adalah orang-orang yang baca al-kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, yang mana ayat ini kata beliau rahimahullahu ta'ala mengabarkan tentang keadaan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, yang mana Yahudi ini mereka mengajak manusia untuk mengerjakan perbuatan yang baik, untuk mengerjakan ya amal-amalan soleh. Akan tetapi ternyata mereka sendiri tidak mengerjakannya. Mereka hanya mengajak manusia untuk mengerjakan amal soleh, mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan. Ternyata mereka sendiri meninggalkannya. Mereka mengajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran, ternyata mereka malah mengerjakan kemungkaran tersebut. Dan ini adalah perbuatan yang tercela jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, bahkan Allah tabaraka wa ta'ala ya sangat murka, sangat benci dengan orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang mengajak manusia kepada perbuatan yang ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, akan tapi dia ternyata dia sendiri meninggalkannya. Dalam surah As-Saff ayat kedua dan 3, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa engkau katakan, ya, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ya, kenapa engkau katakan, kalian katakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, amat besar murka Allah tabaraka wa ta'ala. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, amat besar kebencian Allah, kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang mengatakan apa-apa yang dia sendiri tidak mengerjakannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat seorang yang dia dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian di dalam neraka orang tersebut dia berputar-putar sebagaimana keledai yang berputar-putar mengelilingi ya mesin penumbuk gandum. Ya, dicampakkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam neraka. Kemudian neraka dia ya berputar-putar kesakitan.
Ya, sambil dan keadaan ususnya terburai. Dan banyak penduduk neraka yang mengelilingi orang tersebut. Ya. Orang-orang penduduk neraka datang kepada orang tersebut lalu berkata kepadanya, "Ya fulan, wahai fulan, bukankah engkau dahulu adalah orang yang mengajak kami kepada kebaikan dan mencegah kami kepada kemungkaran?" Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Sungguh dahulu aku sering memerintahkan manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf. Dulu waktu di dunia aku mengajak orang kepada kebaikan, namun aku sendiri tidak mengerjakannya. Sebaliknya, aku juga melarang manusia untuk mengerjakan kemungkaran, tetapi aku sendiri yang mengerjakannya." Dia jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bagi orang yang berdakwah, bagi orang-orang, bagi para penceramah. Dan ini nasihat untuk diri ana pribadi dan kepada antum semuanya. Orang yang berceramah mengajak manusia ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat ya, bahwasanya kita mengajak manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita harus menjadi orang yang paling pertama untuk mengamalkannya. Kenapa? Ini ancaman yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, disampaikan oleh manusia terbaik, disampaikan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, as-shadiqul masduq, yang Rasul tidak mungkin berdusta. Ditunjukkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seorang penduduk neraka yang ususnya terburai, kemudian dia berkeliling-keliling di neraka saking merasakan kesakitan. Ditanyakan, "Kenapa kok engkau bisa ada di sini? Bukankah engkau dulu orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada syariat Allah, mengajak manusia untuk mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Kok malah engkau yang masuk neraka?" Ternyata orang ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia hanya segera mengajak saja untuk berbuat baik, akan tapi dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Dia hanya mencegah manusia dari perbuatan mungkar, tapi malah dia yang mengerjakan kemungkaran tersebut. Dan dia diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada saat malam Isra Mi'raj, aku melihat melintasi sekelompok orang yang bibirnya digunting," kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "dengan gunting dari api neraka." Kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa mereka? Siapa orang-orang ini yang bibirnya digunting dengan gunting dari api neraka?" Maka malaikat Jibril mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dahulu sewaktu di dunia ini berprofesi sebagai mubaligh. Sebagai apa? Sebagai penceramah. Waktu di dunia dia jadi penceramah, tukang ceramah. Mereka sering mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, akan tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah mereka berpikir, afala ta'qilun, afala ya'qilun? Tidakkah mereka ini, orang-orang ini berpikir? Ya, ternyata mereka yang bibirnya digunting dengan gunting dari api neraka ini adalah para dai, orang-orang, para penceramah, yang ternyata mereka ceramah, mereka tidak kerjakan apa yang mereka sampaikan. Mereka larang manusia, mereka sendiri yang mengerjakannya, wa'iyadzubillah. Kemudian dalam Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika berkhutbah, seorang khatib dianjurkan untuk turut meresapi apa yang dia nasihatkan kepada banyak orang. Imam Ibnu Qudamah mengingatkan, hendaklah seorang khatib sewaktu dia berkhutbah atau memberikan nasihat kepada manusia, hendaklah dia resapi apa yang dia sampaikan tersebut. Kenapa? Karena ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian begitu juga apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, Khalifah Ali bin Abi Thalib,
radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia mengatakan, wahai orang-orang yang memiliki ilmu, amalkanlah ilmu-ilmu kalian. Orang-orang yang berilmu secara hakiki hanyalah orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki, sehingga amalannya selaras dengan ilmunya. Suatu saat akan muncul banyak orang yang mereka memiliki ilmu, namun ilmu tersebut tidaklah melebihi kerongkongan mereka, sampai-sampai ada seorang yang marah ketika muridnya belajar dengan guru yang lainnya. Ini subhanallah, ini dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengingatkan, ya, orang yang berilmu itu adalah siapa? Mereka yang mengamalkan ilmunya. Dikarenakan seorang yang dia belajar, ya, orang subhanallah belajar banyak bisa, menghafal Quran banyak bisa, bahasa Arab banyak yang bisa, baca kitab-kitab ceramah banyak yang bisa. Tapi tidak semua mereka diberikan hidayah dari Allah Taala untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Dan ini pada hakikatnya bukanlah ilmu, akan tapi apa, ini hanyalah sekedar sakofah, hanya sekedar pengetahuan bagi mereka, bukanlah ilmu yang manfaat. Karena dikatakan ilmu tersebut ilmu yang manfaat adalah ilmu yang dapat menjadikan orangnya bertakwa kepada Allah Taala. Ya, innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang dengan ilmu tersebut akan meningkatkan rasa takutnya kepada Allah Taala. Dia berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berfatwa, berhati-hati dalam berceramah, berhati-hati dalam menasihati manusia. Dia berupaya semaksimal mungkin. Jangan sampai ilmu yang dia dapatkan malah menjadi hujjah bagi dia nanti di hari kiamat. Hujjah yang akan menyakitkan bagi dirinya nanti sewaktu dihisab oleh Allah Taala. Ini adalah orang yang berilmu dengan benar. Ya, orang yang berilmu secara hakiki, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dikarenakan akan muncul masa di mana banyak orang yang memiliki ilmu, namun ilmu tersebut tidaklah melebihi kerongkongannya. Dia cuma bisa ngomong saja. Ya, ngomong jago, amal tidak ada. Ngajak orang ayo kita sholat, dia nak sholat. Ngajak orang ayo kita zakat, dia nak zakat, gitu kan. Ya, ngajak orang untuk berbuat yang ma'ruf, dia tidak lakukan. Ya, nasallahu salamata wal afiyah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Taala. Jadi orang-orang yang demikian. Dan sebab Allah Taala jauhkan kita dari sifat yang demikian. Ya, ini merupakan suatu kehinaan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Sewaktu Allah Taala berikan kepada kita ilmu misalnya, tapi kita tidak amalkan ilmu tersebut. Ini adalah suatu kehinaan. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya tanda kebodohan pada diri seseorang itu ada 3. Tanda kebodohan pada diri seseorang itu ada 3. Yang pertama, dia kagum kepada dirinya sendiri. Sewaktu seorang itu muncul rasa kagum kepada dirinya, ujub, merasa dirinya besar, maka ini merupakan tanda kebodohan dari orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah sewaktu orang tersebut banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini merupakan tanda kebodohan yang kedua, kata Abu Darda. Dia banyak omong apa? Omongan atau pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Ini merupakan tanda orang bodoh. Kadang orang ingin kelihatan pintar dengan apa? Dengan banyak ngomong loceh sana sini, padahal omongannya tidak ada isinya. Tidak ada manfaat bagi dunia atau bagi akhiratnya, tidak ada manfaatnya. Inilah orang yang bodoh, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang dia melarang seseorang kepada sesuatu, dia melarang kepada sesuatu, akan tapi dia sendiri yang melanggarnya. Ini orang yang bodoh. Ya, dia bilang kepada manusia, jangan ghibah, tidak boleh ghibah. Dia nghibahi orang saja terus. Dia bilang kepada manusia, jangan dekati zina, tidak boleh zina. Dianya pacaran.
Ini jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala adalah ya ciri-ciri orang yang bodoh, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Dia mengatakan bahwasanya gambaran yang paling tepat, paling sesuai untuk orang yang dia suka menasihati orang lain, namun dia melupakan dirinya sendiri, adalah bagaikan sebuah lilin, yang mana lilin ini dia menerangi orang lain, akan tetapi dia membakar dirinya sendiri. Kita lihat orang mendapatkan manfaat dari lilin tersebut, mendapat cahaya, akan tapi dia semakin lama semakin terbakar, meleleh hingga habis. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala anhu dalam Jami'ul Bayan ilmi wa fadlih, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapa saja yang Allah tabaraka wa ta'ala halangi dia untuk mendapatkan ilmu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menyiksanya dikarenakan kebodohannya. Orang yang lebih keras siksaannya adalah orang-orang yang ilmu itu datang kepadanya tapi dia tidak berpaling, tapi dia berpaling meninggalkan ilmu. Ya, orang-orang yang lebih keras siksaannya adalah orang-orang yang ilmu itu datang kepadanya, akan tapi dia tinggalkan ilmu tersebut. Udah ada kesempatan untuk belajar, untuk ilmu, dia tinggalkan, dia tidak mau ambil ilmu tersebut. Demikian pula Allah, ya, orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tapi dia tidak amalkan ilmu tersebutnya adalah orang yang keras siksanya. Yang pertama adalah dia ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk menuntut ilmu, dia tinggalkan, dia pergi, dia mengambil sesuatu yang lebih buruk darinya, dia tinggalkan ilmu tersebut. Ini yang adalah orang yang keras siksanya, kata Ibnu Abdul Bar. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia diberikan kepadanya ilmu tapi dia tidak amalkan ilmu tersebut. Ubay bin Ka'ab mengatakan, pelajarilah ilmu agama dan amalkanlah ilmu tersebut, dan janganlah kalian belajar untuk mencari decak kagum manusia. Janganlah kalian belajar untuk mencari pujian manusia. Dan apabila kalian berumur panjang, maka kalian akan segera mendapati suatu masa di mana pada masa-masa tersebut orang-orang akan mencari decak kagum manusia. Orang-orang akan mencari pujian manusia dengan ilmu yang dia miliki, sebagaimana dia mencari pujian dan decak kagum manusia dengan pakaian yang dia kenakan. Akan muncul masa tersebut, kata Ubay bin Ka'ab. Ya, orang-orang yang apa, dia berilmu tapi dengan ilmunya dia ingin apa? Ingin dipuji manusia. Ya. Dia ceramah, dia perbaiki retorikanya untuk apa? Untuk mendapatkan ya dunia, pujian dari manusia. Ya. Untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan pengikut, untuk mendapatkan dunia yang hina. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya semua orang itu, ya, semua orang ini pandai bicara. Orang banyak yang bisa bicara. Oleh karenanya, siapa yang perbuatannya sejalan dengan ucapannya, maka itulah orang-orang yang pantas untuk dikagumi. Siapa orang yang pantas untuk dikagumi? Orang yang antara lisannya ini sesuai dengan amalannya. Akan tetapi apabila ucapannya, ya, apabila ucapan orang ini tidak sejalan dengan apa yang dia lakukan, maka orang ini adalah orang yang mencela dirinya sendiri. Ya, artinya orang yang patut untuk kita kagumi, ya, ini orang yang bagus, yang khair, yang thayyib adalah siapa mereka? Apakah orang yang hanya bisa bicara, pandai retorika, pandai ceramah? La. Kata Ibnu Mas'ud siapa? Yaitu mereka yang sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia amalkan. Ya. Sebaliknya apabila dia cuma pandai bicara saja, dia ngomong pandai, bicara pandai, ya subhanallah, lihai bicaranya, tetapi tidak beramal, ya, amal yang jauh dari apa yang dia bicarakan, maka ini adalah orang-orang yang mencela dirinya sendiri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan,
nilailah orang dengan amal perbuatannya. Seorang itu dinilai dengan apa? Dengan amal perbuatannya, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu. Dan jangan nilai mereka dengan ucapannya. Orang itu dinilai dari amalannya, bukan dinilai dari ucapan yang keluar dari lisannya saja. Sesungguhnya semua ucapan itu pastilah ada bukti dari ucapannya. Setiap ucapan yang keluar dari lisan seseorang pasti ada buktinya. Apa buktinya? Berupa amalan yang membenarkan ucapan tersebut. Ya, berupa amalan. Apakah amalan itu membenarkan ucapannya atau ternyata mendustakan apa yang dia ucapkan, tidak sesuai. Apabila engkau mendengar ucapan yang baik, maka janganlah engkau tergesa-gesa menilai orang hanya dengan ucapannya saja. Jangan tergesa-gesa mengatakan orang itu adalah orang yang baik. Karena apa? Karena dia lihai dalam berbicara, lihai dalam ceramah, lihai dalam memberikan nasihat. Oh, ini orang soleh, ini orang baik. Tunggu dulu jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Jika ternyata ucapannya itu sejalan dengan perbuatannya, maka benar, dia adalah orang-orang yang baik. Dia adalah sebaik-baiknya manusia. Namun apabila ternyata ucapannya tidak sesuai dengan amalannya, maka ini bukan orang yang baik. Ya, ini apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu. Kemudian selanjutnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Malik menyebutkan bahwasanya beliau mendapatkan berita dari Qasim bin Muhammad yang mengatakan, aku menjumpai sejumlah orang yang mereka tidak mudah terkesima dengan ucapan, namun aku benar-benar salut dengan amal perbuatan. Ya, namun benar-benar salut dengan apa? Dengan amal perbuatannya. Jadi dia tidak mudah takjub hanya dengan ucapan-ucapan. Tetapi yang jadi tolak ukurnya adalah bagaimana amalan mereka tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, mungkin akan muncul pertanyaan, apabila seorang memiliki ilmu pengetahuan, dia tahu suatu permasalahan, lalu apakah dia sudah boleh beramal ma'ruf? Dia lihat ada orang yang maksiat, ya, dia dapati ada orang yang maksiat, maka apakah dia harus nunggu orang menjadi orang yang tidak maksiat dulu baru menasihati manusia? Kenapa? Karena nanti ya saya masih banyak dosa, tidak boleh dakwah dong kalau kayak gitu. Saya masih belum bisa mengerjakan semua kebaikan, lalu saya tidak boleh berdakwah. Apakah seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala? Ya, maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang masih melakukan suatu kemaksiatan maka dia tidak boleh mencegah orang lain melakukan kemaksiatan yang sama dengan yang dia lakukan. Misal, orang tersebut dia masih suka dengarkan musik, dan musik jelas haram, ya, sebagaimana perkataan para a'immah. Kemudian dia lihat ada orang dengarkan musik, ya, lalu dia bilang, oh, antum tidak boleh dengarkan musik, padahal dia sendiri masih suka dengar musik. Ya, maka kata para ulama, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih suka juga bermaksiat dengan maksiat tersebut. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat yang lemah. Yang benar, yang rajih adalah orang yang mempunyai ilmu, ya, dia tetap ya diperbolehkan untuk menyeru, untuk berdakwah kepada kebaikan walaupun dia belum mampu untuk mengerjakan amalan tersebut, dan dia tetap melarang orang melakukan kemaksiatan walaupun dia masih terjatuh ya kadang-kadang dalam maksiat tersebut.
Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala anhu. Dalam tafsir Qurtubi, Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya jika tidak boleh, apabila tidak diperbolehkan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali orang-orang yang sempurna, niscaya tidak ada satupun orang yang boleh melakukannya. Kalau nunggu sempurna dulu, tidak melakukan kemaksiatan, kemudian ya tunggu sempurna, maka tidak akan ada, kata Sa'id bin Jubair, orang yang sanggup untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian Imam Malik menilai bahwasanya ucapan Sa'id bin Jubair ini adalah ucapan yang sangat tepat sekali, karena ini masalah yang sulit sekali jamaah. Bagaimana orang bisa tidak maksiat gitu kan, menunggu dirinya sampai tidak ada kesalahan gitu baru boleh berdakwah, maka ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Kemudian kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu. Beliau pernah berkata kepada Mutarrif bin Abdullah, wahai Mutarrif, nasihatilah teman-temanmu. Kemudian Mutarrif mengatakan, aku khawatir mengatakan yang tidak aku lakukan. Jadi Hasan Al-Basri perintahkan Mutarrif, wahai Mutarrif, nasihati itu teman-teman antum, nasihati. Mutarrif mengatakan, tidak berani. Kenapa? Aku takut untuk mengatakan apa yang tidak aku lakukan. Maka mendengar hal ini, Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, semoga Allah tabaraka wa ta'ala merahmatimu. Siapakah di antara kita yang mengerjakan apa yang dia katakan? Sungguh setan berharap bisa menjebak kalian dengan hal ini, sehingga tidak ada seorang pun yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ini adalah jebakan setan. Ini diantara jebakan setan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bukan seperti ini yang diinginkan dalam ayat tadi. Bukan berarti kita harus sempurna dulu baru boleh beramar ma'ruf, baru boleh menasihati kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Tidak. Ya. Ini merupakan salah satu tipu daya setan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan bahwasanya, wahai sekalian manusia, sungguh aku akan memberikan nasihat kepada kalian, padahal aku bukanlah orang yang paling soleh, dan aku juga bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Dan sungguh aku memiliki begitu banyak maksiat dan tidak mampu mengontrol dan mengekang diriku supaya selalu taat pada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ketahuilah aku ini bukan orang yang selalu soleh. Ya, aku ini bukanlah orang yang selalu mampu untuk meninggalkan segala kemaksiatan, bukan. Ya, andai seorang mukmin tidak boleh memberikan nasihat kepada saudaranya, kata Hasan Al-Basri. Ya, seandainya seorang muslim, seorang mukmin tidak diperbolehkan memberikan nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dia mampu mengontrol dirinya, yaitu setelah dia mampu untuk mengerjakan setiap apa yang dia katakan, yaitu setelah dia mampu untuk meninggalkan setiap apa yang dia larang, niscaya hilanglah para pemberi nasihat tersebut dan minimlah orang-orang yang mau mengingatkan manusia. Tidak ada lagi orang yang bisa. Ya. Karena siapa yang mampu, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini juga dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dan ini nukil dalam tafsir Al-Qurtubi. Lalu bagaimana kita mengkompromikan dalil-dalil yang pertama dan yang kedua? Yang pertama tadi dikatakan jangan mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Yang kedua katanya tadi seolah-olah dibolehkan gitu ya, karena tidak mungkin ada orang yang mampu. Maka Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya yang tidak tercela itu berlaku untuk orang-orang yang ketaatannya lebih dominan dibandingkan dengan kemaksiatannya. Karena setiap manusia pasti ada melakukan kemaksiatan. Ya, kadang melakukan ketaatan, kemaksiatan. Ya, yang tidak tercela adalah dia memberikan nasihat ini, kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Dan keburukannya ini pun jarang-jarang gitu kan. Ya tidak, dia ini bukan pelaku kemaksiatan terus.
Di samping itu, maksiat tersebut pun sudah ditutupi dengan taubat. Dia melakukan dosa, nah manusia siapa yang tidak berdosa, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Akan tapi dia bertobat atas kesalahan-kesalahannya. Sedangkan orang yang tercela, yang dicela adalah orang-orang yang maksiatnya lebih dominan dan ketaatannya yang jarang-jarang. Dia suka pelaku kemaksiatan, suka maksiat terus gitu kan. Tapi dia suka ingin nasihati orang terus. Ya, antum perbaiki diri antum. Ya, ini maksiatnya yang dominan. Sedangkan dia sholat ada, puasa pun enggak. Ya, suka dengarkan musik. Ya. Dan ini adalah ketaatannya yang jarang-jarang gitu kan, kemaksiatannya yang dominan. Kemudian kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu tentang mengkompromikan dua dalil ini. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama menjelaskan orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidaklah disyaratkan harus orang yang sempurna. Bukan syarat orang yang dia boleh menasihati manusia, boleh beramar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah orang yang sempurna. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa sempurna, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Karena orang yang sempurna di atas muka bumi ini sudah meninggal. Rasulullah mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah syaratnya orang yang sempurna, kata Imam Nawawi. Melaksanakan semua yang dia perintahkan dan menjauhi semua yang dia larang, itu orang yang sempurna tadi. Ya. Bahkan kewajiban amar ma'ruf itu tetaplah ada meskipun orang tersebut tidak melaksanakan apa yang dia perintahkan. Demikian pula kewajiban nahi mungkar itu tetap ada meskipun orangnya masih mengerjakan apa yang dia larang. Hal ini dikarenakan orang tersebut memiliki dua kewajiban. Setiap orang itu memiliki dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah memerintahkan dan melarang dirinya sendiri. Ini adalah kewajiban yang pertama. Dia wajib untuk memerintahkan dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf. Dia wajib untuk melarang dirinya dari perbuatan yang mungkar. Ini kewajiban bagi dirinya. Ini kewajiban yang pertama. Adapun kewajiban yang kedua adalah dia wajib untuk memerintahkan dan melarang orang lain. Ya, wajib bagi dia untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Ini kewajiban bagi dirinya. Dan wajib bagi dia untuk melarang manusia dari perbuatan yang mungkar. Ini adalah kewajiban yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, kewajiban yang kedua adalah kewajiban dia kepada orang lain. Nah, jika salah satu sudah ditinggalkan, bagaimana mungkin hal ini menjadi alasan untuk meninggalkan yang lainnya? Seandainya dia tadi tidak bisa menasihati dirinya sendiri, ini kewajiban yang pertama. Maka apabila dia meninggalkan kewajiban yang pertama, bukan berarti dia harus meninggalkan kewajiban yang kedua, yaitu untuk menasihati orang lain. Ya, dia mengajak dirinya menjadi orang baik. Ya, ini adalah kewajiban. Kalau seandainya dia tidak sanggup mengajak dirinya menjadi orang baik, maka bukan berarti dia tidak boleh mengajak orang lain untuk menjadi orang baik pula. Ya. Dan ini banyak jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya. Misalnya ada seorang ibu yang dia pezina, pelacur. Tetapi ternyata dia ingin anaknya menjadi orang baik. Ya, dia ingin anaknya hafal Quran. Ya, lalu apa kita katakan? Wah, anti kan pelacur, maka tidak boleh tuh anak anti jadi orang baik. Ya, tentu tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, dia harus berupaya memberikan nasihat untuk dirinya, mengajak dirinya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Namun di sisi lain dia juga harus ajak ya orang lain ya untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Kemudian Ibnu Hajar menukil perkataan sebagian ulama yang beliau rahimahullah ta'ala mengatakan amar ma'ruf itu wajib bagi orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Ya, amar ma'ruf itu wajib bagi siapapun yang mampu untuk melakukannya dan tidak khawatir adanya bahaya menimpa dirinya, meskipun orang yang melakukan amar ma'ruf tersebut dalam kondisi maksiat. Kita lihat di sini Ibnu Hajar mengatakan walaupun orang yang mengajak amar ma'ruf tersebut dia masih dalam keadaan bermaksiat, secara umum orang tersebut tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala karena dia melakukan amar ma'ruf. Terlebih apabila kata-kata orang tersebut
ternyata ditaati oleh orang lain. Ternyata kata-katanya malah ditaati oleh orang. Sedangkan dosa yang dia miliki, maka boleh jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunkan, dan boleh jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyiksanya karena dosa tersebut. Adapun orang yang beranggapan bahwasanya tidak boleh beramar ma'ruf kecuali orang-orang yang tidak memiliki cacat, maka jika yang dia maksudkan bahwasanya itu adalah ya yang ideal, maka ini adalah sesuatu yang baik. Ini yang idealnya. Idealnya apa? Orang yang mengajak amar ma'ruf adalah orang yang baik. Ini sesuatu yang ideal. Akan tetapi jika tidak, maka anggapan tersebut berkonsekuensi menutup pintu amar ma'ruf jika tidak ada orang yang memenuhi kriteria tersebut. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, boleh orang itu beramar ma'ruf, ya. Apalagi misalnya dia adalah orang yang ucapannya didengar. Ada orang yang maksiat misalnya, dan ini orang yang dituakan di keluarganya. Cuman dia kalau bicara ucapannya didengar oleh orang. Walaupun dia seandainya pelaku maksiat, silakan dia untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Kenapa? Karena ucapannya akan berarti bagi orang tersebut, akan didengar, ya. Walaupun idealnya adalah yang melakukan amar ma'ruf adalah orang yang terbaik, orang yang soleh. Ini idealnya, ya. Ini yang ideal. Akan tapi tidak menutup pintu bagi mereka yang tidak memiliki kriteria tersebut, ya, untuk tetap dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga. Makanya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, terakhir ana menasihatkan kepada diri ana pribadi dan kepada antum semuanya, ya, untuk setelah kita mengetahui ini, ya, maka kita hendaklah lebih berhati-hati. Ya, kita lebih berhati-hati terhadap ucapan kita. Ya, kita upayakan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin kita upayakan. Kenapa? Karena ilmu itu akan bisa menjadi hujjah bagi kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Di satu sisi ilmu itu juga dapat menjadi sesuatu yang akan memberatkan amalan buruk kita. Makanya Nabi yang mulia selalu pernah mengatakan apa? Al-Quran hujjatun laka au alaika, hujjah bagi kalian, yang akan memberikan bagi kalian nanti manfaat, atau hujjah alaika, yang malah Al-Quran itu akan mencampakkan kalian ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ana rasa ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Ini nasihat, ya, khususnya ana tujukan bagi diri ana pribadi, dan mudah-mudahan, ya, antum semua dapat mengambil ibroh dari apa yang kita sampaikan ini. Kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.